tuh perusahaan, udah jadi kayak perusahaan profesional karena disamain kan pasti dengan standarnya Pak Irwan kan. Tapi sayanya harus ada adaptasi. Kalau yang dulu bisa ngambil uang bisnis tiba-tiba gitu kan, kalau sekarang kan harus namanya kita rekonsiliasi dulu, ya kan. Bahkan saya kadang mikir gitu tuh, kayak perusahaan gue sendiri, tapi kok gue mau ngambil uang aja tapi harus izin dulu gitu kan ke tim saya gitu kan, bahkan yang untuk rekon ini. Tapi begitu mikir ya udah, ya emang kayak gitu harus berjalannya bisnis, ya kan. Apalagi kan saya tipe orang kreatif banget. Kalau secara hitung-hitungan, manajemen, terus terang saya nggak terlalu lihai di sana. Tapi saya dengan datangnya Pak Irwan jadi belajar. Oh gini ya cara bikin bisnis yang jadi profesional. Itu juga yang akhirnya menyadarkan saya. Mungkin banyak teman-teman UMKM yang kejebak di skala UMKM terus, nggak jadi bisnis yang skalanya besar karena sistem itunya mungkin teman-teman yang belum siap. Dan satu hal, mungkin juga tidak mau membuka diri. Open minded, ya kan? Yeah. Itu sih. Jadi saya bilang ke diri saya jangan jadi orang yang fixed mindset lah. Karena kalau fixed mindset kan kita dibilang apa sedikit pasti akan ada aja alasannya kan. Kalau saya berusaha untuk open minded meskipun kadang ada kritikan ya nyes juga lah, ya kan, nyesek juga kayak padahal gue udah ngelakuin ini tapi ya udah dengerin dulu aja. Kamu menjalankan ini berapa lama? Sudah berapa lama ngomong-ngomong? Saya 2017 ya. Dari 2017 sampai 2024 berarti 7 tahun. 7 tahun harus mungkin sih. 7 tahun mungkin bukan waktu yang lama, tapi juga bukan waktu yang singkat juga untuk berproses dalam bisnis. Itu termasuk konsisten karena luar biasa tantangan UMKM by research-nya. Ketika dia berhasil melewati 5 tahun pertama, maka setidaknya dia sudah paham challenge yang ada di realita di lapangan, sehingga dia jadi lebih wise. Jadi kan kalau bisnis ada fase euforia kan, awal-awal, semangat nih bisnis ini. Kayak awal saya sama partner saya gitu, bisnisnya meledak. Tiba-tiba fase realita, realitanya nggak segitunya ya kayak yang kita harapkan gitu kan. Cabut, ya kan, mulai nemu problem. Kemudian nemu fase pendewasaan tuh kan biasanya kan. Nah itu fase pendewasaan itu biasa ketika udah 5 tahun itu, oh ya udah, ya jalanin aja, nikmatin aja. Nah itulah teman-teman yang mungkin nanti ada kesempatan ya untuk join di JJN. Seperti yang tadi disampaikan oleh Rian bahwa JJN adalah sebuah pintu untuk kita lebih memiliki ruang belajar lebih lagi, bukan hanya sekedar motivasi untuk mendapatkan investasi, ya kan, atau mungkin modal atau hanya sekedar exposure. Tapi memang banyak pelajaran gitu kan yang memang bisa kita pelajari di ruang JJN ini. Jadi kalau mau ikut JJN sebenarnya motivasinya bukan investasi, tapi gue pengen belajar lebih. Dan pertama, kita sebagai wirausahanya harus aktif. Banyak yang pada akhirnya, kok gue abis ini dianggurin sih? Ya karena lu nggak ngejar gitu loh. Jadi jangan pernah malas untuk mengejar. Iya, kalau kita merasa ada pelajaran ya kejar gitu. Gitu aja sih, karena banyak yang tadi fixed mindset, ketahan ego. Jadinya kan gue udah dapat pendanaan di ini kan, udah jelas-jelas ditayangin nasional, tapi kok gue dicuekin ya sampai sekarang nih, bahkan nggak ada follow up. Ya karena lu nggak ngejar gitu aja sih sebenarnya. Oke. Good point. Tepuk tangan untuk Rian. Thank you Rian. Banyak hal yang sebenarnya masih pengen aku tanyain nanti di balik layar, tapi yang pasti dalam momen yang singkat ini banyak value juga, pelajaran yang kita semuanya dapat ya teman-teman yang nonton podcast ini dari seorang Rian. Dan kita doain Rian terus sukses, persisten di bidangnya, banyak inovasi-inovasi lainnya, dan juga semakin banyak link-link ya, pebisnis-pebisnis handal yang nanti bisa bekerja sama dengan Rian. Dan jangan lupa sama JJN dan kita semua yang ada di sini. Nanti kita pasti akan ganggu lagi untuk sharing-sharing pengalaman yang lebih seru lagi. Thank you Rian. Siap, thank you Rian. Oke teman-teman semuanya, ini tadi inspirasi dari JJN kali ini. Jadi gimana, mau join JJN the next episode? Dan yang pasti jangan lupa loh, saatnya kita semua harus sama-sama untuk meningkatkan dan juga memiliki semangat membuat UMKM Indonesia naik kelas. Saya Yohana Margareta, undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dah. Thank you. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.